Selamat sore seluruh sahabat-sahabat, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara pujian penyembahan Persekutuan Doa Adonai Ministry. Saya percaya sore hari ini dimanapun Bapak Ibu saudara berada di rumah, kita semua dalam berkat Tuhan. Istimewa ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Maka saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, di sana berkat Tuhan tercurah. Ada kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Bapa kita di surga melalui pujian penyembahan kita sore hari ini. Kita angkat pujian lebih dalam lagi, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita semua awali sore hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dalam untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari katakan bersama, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jalanmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji
Yes. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, yes. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan dengan segenap hatimu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Oh, sembah Yesus, haleluya. Kami percaya Rohmu ada di dalam Bersama dengan Roh-Mu, kami akan memenangkan setiap pergumulan persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Amin. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu, kami percaya Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, amin, cara untuk menolong hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Yes, ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Sekali katakan ku percaya. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, kami percaya. Haleluya, bersama-Mu kami lebih dari Tuhan. Haleluya, janji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan. Haleluya. Bagi kami. Thank you Lord. Bapa, di dalam nama Yesus Hamasia, ini kami seberapapun kami yang ada, Engkau yang menyentuh para pemirsa dan menyentuh umat-Mu yang ada di sini. Amin. Oleh karena kasih anugerah kebaikan kemurahan-Mu, Yes. hamba-Mu kami menyampaikan isi hati-Mu, urapi Amin. dan berkati. Engkau dimuliakan di dalam setiap penyembahan dan yang kami naikkan di hadapan-Mu di sore hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom para pemirsa. Shalom. Sore. Maaf streaming rada kita mundur 1 jam ya. Ini firman saya akan bagikan sore hari ini tentang apa? Memaafkan dan sembuhkan. Ya kan? Seperti tadi lagunya apa?
Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, ya kan? Menjadikanku lebih dari pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang kalau kita tidak disembuhkan, kalau kita tidak punya kesembuhan dan memaafkan di dalam segala area dalam setiap kehidupan. Ini penentuan di akhir zaman, ya. Bagaimana karakter sifat kita sebagai anak Tuhan, maupun kalian belum lahir baru di dalam Tuhan, apapun ataupun yang belum, ya, yang sudah pun belum tentu dia punya karakter bisa memaafkan dan bisa mengampuni dan melupakan. Kalau orang bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa melupakan, apapun keadaan kondisi, itu tidak membuat kita punya sakit. Ya, makanya kenapa orang bisa sakit? Karena tidak bisa memaafkan, karena tidak bisa mengampuni dan melupakan. Makanya kenapa firman Tuhan katakan apa? Hati gembira adalah obat. Saya belajar di dalam proses, dalam setiap saya punya kehidupan, saya bawa hati saya ini harus gembira. Ya, tidak boleh hati saya tuh bersungut-sungut. Tidak boleh saya punya hati dan pikiran yang salah tentang apapun juga dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Siapa yang tidak punya masalah? Selama kita masih ada di bumi, ya, masalah pasti ada. Tapi jangan lihat permasalahannya. Kita lihat bagaimana itu masalah membawa kedewasaan, bagaimana masalah membawa kita punya pengenalan akan Tuhan yang besar, akan Tuhan yang dahsyat. Saya bangga, ya. Saya bersyukur. Dalam hari-hari ini yang saya hadapi, konflik demi konflik dalam setiap kehidupan. Tapi saya bawa hidup saya dengan apa? Bersukacita, memuji dan menyembah Dia. Amin. Saya bawa gaya ilahi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya pribadi, ya, kalau mau dibilang, di masa yang sekarang ini adalah masa yang paling sulit. Di masa yang gak mudah dan gak gampang. Selalu kita lihat broadcast semakin meningkat. Betul gak? Bukannya semakin menurun. Dibilang satu dengan yang lainnya, kalau bisa belum tentu jaminan keluarga. Betul gak? Tidak terkena COVID katanya. Sampai kapan kita harus punya pakai masker? Coba saya kembalikan lagi. Hati gembira adalah obat. Ya. Di dalam keadaan hidup kita yang sekarang ini, kita diperhadapkan bagaimana kita membawa tidak ada lagi kebencian dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan sebagai anak kepada orang tua kepada anak, ya. Itu yang kadang sering terjadi konflik di dalam satu hal rumah tangga, ya. Mantu dengan mertua, itu pun juga sama. Dari dulu sampai sekarang masalah belum pernah selesai. Ada nggak masalah selesai? Dah ya. Sampai kapan kecuali satu ukuran kali dua itu selesai, kamu punya masalah. Ya, kalau sudah ada di bawah tanah, mencium tanah, nggak ada lagi itu beban, nggak ada lagi itu tentang kehidupan. Ya, cuman daging yang ada, rohnya dibawa Tuhan ke surga. Nah, saya mau tanya, bagaimana dengan kita di akhir-akhir ini tentang kita membawa pengampunan, tentang membawa hal kesembuhan, ya? Seperti lagunya apa? Mengasihi, betul nggak? Lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh. Yes. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada
gak gampang dan gak mudah, ya. Apalagi dengan sikap yang sungguh-sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan memang sudah lebih dulu mengasihi kita. Ini contoh lah dalam satu kehidupan adik dengan kakak. Walaupun kita punya karakter, kakak kita menjengkelkan, tapi kita belajar bagaimana bisa kita mengampuni kakak dan adik kita. Saya bukan hanya berbicara, tapi saya harus melakukannya dan melaksanakannya. Sedikit saya punya kesaksian ya. Hari ini adalah hari yang surprise buat saya. Kalau mau dibilang, apa yang gak pernah dipikir, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah didengar telinga, Tuhan siapkan tuh di masa yang sekarang ini. Amin. Ya. Saat malam kalau tidak salah saya dapat masker 18. Wow, keren lagi. Udah begitu saya dapat apa lagi? Buah. Nah tadi tiba-tiba saya dapat lagi masker dari kakak saya 5. Kalau mau dihitung masker saya banyak. Saya bilang apa saya sebagai pedagang saya juga nggak ngerti. Bahkan sampai saya diberkati hari ini dengan 3 kaos. Iya kan? Judulnya apa? Mam jangan no. Ya toh? Supreme dan satu lagi kaos yang polos. Saya mau bicara tentang 3 baju yang tadi ibu kasih dalam diri saya, yaitu tentang kaos. Ini berbicara tentang kehidupan saya di dalam hal berpakaian. Ya, bagaimana saya punya pakaian bukan hanya yang baru, tapi yang lama pun juga harus dibongkar karakternya. Ya, orang lebih suka dengan pakaian yang lama, betul nggak? Tidak mau pakaian yang baru, karena apa? Yang lebih lama lebih empuk, betul nggak? Daripada yang lebih baru. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hari ini ibu ini kasih saya 3 kaos? Ya kan? Sementara ini kaos ini kan gak enak kalau baru, apalagi belum dicuci. Kalau orang lebih suka pakai yang baru. Tapi Tuhan bilang begini loh, manusia lamamu, bajumu yang lama, dagingmu yang lama harus mati. Engkau harus pakai pengurapan yang daripada Tuhan. Selalu baru setiap hari, ya kan? Selalu baru tiap hari. Nah di sini juga dikatakan tentang hal pengampunan. Ya, bagaimana di sini dikisahkan tentang seorang hamba yang berutang kepada rajanya. Ya, tapi di sini ada raja yang berbelas kasihan. Tetapi ini orang yang punya dibebaskan utangnya oleh raja, dia memberi hutang kepada yang lain, tapi hutangnya itu dituntut. Kenapa sih kita harus lihat? Ya, kelemahan dalam diri orang sementara kita sudah mengalami kebebasan. Kenapa sih kita tidak bisa memberi? Mengapa sih kita tidak bisa melakukan yang terbaik? Makanya kadang saya bilang begini loh, kalau konflik itu terjadi datang, itu karena sikap kalian yang salah. Kadang satu sisi di dalam tekanan yang begitu menghimpit, saya bilang begini kalau ada permasalahan, Tuhan, kalau aja Engkau ada di tengah-tengah sekarang ini Kau hadir. Manusia tidak punya kecenderungan marah, kecewa, iri, dengki, dan sakit hati. Kenapa itu harus terjadi ya Tuhan? Apalagi ini proses. Ya. Orang akan melihat karakter Tuhan dalam diri kita sebagai seorang pengkhotbah. Saya suka tuh Denny saya bilang begini kemarin streamingnya tentang daging. Jangan kalian bisa khotbah di mimbar tapi kalian punya karakter nggak benar. Ya kan? Khotbah dan karakter itu harus seimbang. Saya setuju. Itu keras sekali. 1 minggu ini Denny Timi saya membagikan tentang apa? Karakter. Makanya tadi saya tekankan, jangan suka pakai baju yang lama, harus pakai baju yang baru. Jangan bilang gak punya uang, itu berarti kalian miskin. Baju baru juga bisa kok harga 5.000, bener gak boleh borak? Ada toh? Gitu? Biasa di sel-sel. Makanya Tuhan bilang apa? Pakai anggur yang baru, jangan pakai anggur yang lama. Kalau buat minum menyegarkan, ya benar pakai anggur yang lama. Tapi pengurapan selalu baru tiap hari. Nah di sini juga dikatakan bagaimana orang ini tidak punya belas kasihan. Kalau dilihat di Matius 18 ya ayat 21 sampai 24, Matius 18 32 sampai 35. Saya bacakan di ayat yang 21 sampai 24.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Kalau mau dibilang, di sini sikap hati. Berarti sehari harus bisa mengampuni 7 kali 7 kali 70. Tapi jangan seenaknya kalian melakukan hal kesalahan demi kesalahan. Tuhan gak mau. Biar sekali kalian punya kesalahan, kalian akui. Tapi jangan jatuh di dosa yang lama. Ini loh, sekarang saya lihat ya, manusia di masa yang sekarang ini egoisnya luar biasa. Merasa dirinya benar, menuntut orang lain benar tanpa dia melihat tentang dirinya sendiri. Saya lihat lagi bagaimana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bebal, yang kekristenannya sudah puluhan tahun, bahkan usianya juga sudah puluhan tahun, tapi karakternya karakter anak-anak. Tapi kalau karakter anak-anak, coba lihat dong lagi main, gitu. Dia sering sakit menyakiti, tapi dia bisa melupakan dan bisa mengampuni, dan dia merubah lagi gaya hidupnya. Nah ini sekarang semakin orang dewasa, semakin sulit untuk melakukan tindakan mengampuni dan melupakan. Saya bukan hanya berbicara loh, karena ini saya lagi alami. Bagaimana Tuhan bawa proses saya. Bahkan saya sharing dengan satu rekan saya, dia bilang begini, saya perhatikan kamu ya, dengan sikapmu yang benar, di saat proses seperti ini, Tuhan bawa kamu naik. Bahkan Tuhan selalu pelihara hidupmu hari lepas hari. Saya bilang, ya benar juga ya Tuhan. Karena apa? Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, seperti lagunya kan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya di dalam menghadapi masalah proses, kadang saya bertanya dan saya berdoa, selidiki Tuhan, hatiku serong atau tidak. Selidiki pikiranku, jahat atau tidak. Tapi saya lihat, karena saya punya kebenaran daripada Tuhan, karena saya punya sikap yang mudah melupakan dan mengampuni, hidup saya tidak pernah kesusahan. Hidup saya tidak pernah, ibarat katanya, tidak ada pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari selalu ada pemeliharaan Tuhan. Ya, bahkan, maaf, bukannya saya sombong. Ini bukan masa saya menganggur. Masa saya di mana di bawah Tuhan membuat satu visi misi ke depan buat Adonai Ministry. Ini saya perhatikan loh ya. Dengan saya berkata, selidiki aku Tuhan. Biar engkau dapati aku ini setia, tidak bercacat dan bercela. Ya, Tuhan bawa dan bawa. Bertemu dan berjumpa dengan tidak punya pola pemikiran yang salah. Mau baru kenal maupun tidak lama kenal. Saya selalu melihat, biar sikap hatiku Tuhan tidak bergeser daripada engkau. Biar sikap hatiku Tuhan tulus melayani umatmu, yang bisa saya layani dengan cara maksimal, tanpa melihat waktu, tanpa melihat situasi dan keadaan.
Makanya saya kadang lebih suka orang mengkoreksi tentang pribadi saya daripada saya melihat diri saya sempurna. Salah. Pemirsa, saya katakan satu kali lagi, ya, kalau mau selidikin siapa diri saya, selidiki di keluarga saya. Bahkan selidiki di mana saya tinggal di Semarang. Ya. Dari situ kalian bisa menilai siapa pribadi saya di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah penuh dengan kasih. Ya, Galatia 5. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kalau mau dilihat bagaimana raja, ya kan, di ayat yang ke-32 dan 37, ya kan, menyuruh memanggil orang itu berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saya tekankan sekali lagi di sini, kalau kalian sudah menabur, kalian memberikan sesuatu, orang itu tidak punya respon yang benar, jangan sakit hati. Belajar beresin hatimu. Supaya apa? Kau mengalami terobosan. Supaya apa? Engkau mengalami satu hal lawatan oleh Tuhan. Ya, saya suka. Saya diproses. Saya dibawa diri Tuhan lagi. Bahkan Tuhan banyak berbicara di dalam setiap apapun proses yang sedang saya hadapi. Ya, saya melihat segala sesuatu yang saya hadapi, seperti raja ini, dia selalu membuat yang terbaik buat orang bawahannya. Tapi orang bawahannya pun juga sama, gak membuat orang yang terbaik. Contoh, di sini kalau kita lihat lagi tentang pengampunan dari Tuhan terhadap manusia, itu gak mudah, gak gampang. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa, tapi manusia kelewatan kepintaran daripada Tuhan. Dia ingin sejajar dengan Tuhan, gak bisa. Ya gak? Kalau manusia mau sejajar malaikat, bolehlah, tapi jangan sejajar dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa disejajarkan. Tuhan itu perfect, ya. Nah, di sini juga dikatakan tentang pengampunan ada 2 poin. Yaitu apa? Pengampunan merilis tentang hidup kita hari lepas hari, ya kan? Pengampunan yang membuat kita itu merdeka. Tidak ada hukuman yang kita tidak terima kalau kita bisa mengampuni. Nah, di sini juga dikatakan apa? Baiknya kita tidak menyimpan hal-hal yang menyimpang tentang diri yang melukakan dan membuat kita itu lemah. Kalau dilihat kesaksian tentang John Hopkins, ya, dia meneliti bahwa sakit penyakit dialami pasien itu karena apa? Menyimpan luka dan sakit hati. Ini manusia loh ya. Karena di Amsal juga dikatakan apa? Hati gembira itu adalah obat. Makanya kalau engkau tidak bergembira, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki yang membuat kelemahan dalam tubuhmu sendiri. Nah, bagaimana kamu bisa mengalami sesuatu hal kesembuhan? Lepaskan apa yang ada dalam dirimu, karena kalian bisa mengerti pribadi lepas area. Nah, di sini area yang tidak bisa kita lepaskan adalah merasa diri benar. Itu yang sulit. Itu harus kita singkirkan. Contohnya bagaimana Yakub dengan Esau, ya kan? Dia mengadakan rekonsiliasi. Bagaimana di sini haknya diambil oleh Esau agar dia tidak merasa lemah di antara saudaranya. Nah, di sini yang poin yang kedua, selalu memaafkan, ya. Ini kan saya akan bersaudara nih. Saya lihat tadi adik saya ada streaming, ya, yang dari Manado melihat menyaksikan saya. Saya orang yang cepat langsung memaafkan. Saya bukan orang tipe yang pendendam. Dari saya belum bertobat, sudah bertobat, bahkan lebih lagi. Apalagi saya tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, kuncinya selalu harus memaafkan. Kalau kalian punya selalu sikap memaafkan, buat orang-orang di sekeliling kalian yang melakukan hal melukakan hatimu, itu gampang kok. Tuhan akan sikapkan dan Tuhan akan bukakan. Nggak jauh-jauh. Dalam hitungan menit, detik, kita bisa tahu orang itu yang melukakan diri kita. Itu seperti selek. Contoh tadi, saya makan siang dengan tamu, menangani satu orang yang lagi bermasalah. Tantenya bingung, 3 orang ini, ya loh. Tapi saya masuk di tengah-tengah tante-tante ini, saya berbicara dengan apa yang Tuhan mau.
Ini anak bisa begini, kenapa? Karena dia terluka. Dia punya karakter dari dulunya baik, tapi lingkungannya yang membuat dia terluka sampai dia lupa. Sampai istilahnya kalau bahasa kasarnya dia stres, tapi masih stres ringan. Nah, coba saya mau tanya, kalau kalian tidak mudah memaafkan dan mengampuni, kalian nanti bisa golongan stres atau gila. Dua loh. Stres masih gampang ditanganin. Nah, kalau yang udah gila ini susah dan fatal. Saya tadi mau ambil tindakan besok untuk orang ini dibawa RSJ. Tapi saya lihat lagi, saya datang, saya kunjungi, saya bilang jangan. Kita kasih waktu nanti sampai hari Rabu lihat kondisi ini orang. Nanti tega, tidak tega, hari Kamis kita lakukan tindakan buat ini orang. Orang ini pintar, kumlot. Ya, tapi orang ini terluka di keluarganya. Tapi orang ini luka di lingkungannya. Tapi Tuhan perlihatkan orang ini kalau udah melayani tulus dan murni. Tapi kenapa dia harus mengalami seperti itu? Dia tidak bisa memaafkan dan melupakan. Tapi di satu titik tadi tantenya diskusi tentang masukin ke rumah sakit jiwa katanya ya. Saya duduk di sini, tantenya dan mamanya duduk di sana, dia mendengar. Siapa yang gila? Nah, itu yang membuat saya tersentuh. Gitu? Selama saya mengunjungi orang ini dalam 2 minggu, tidak ada komunikasi. Ini saya udah lihat 3 kali ada komunikasi. Makanya saya bilang, Tuhan, bagaimana ya cara penanganannya? Saya mau yang dari ilahi loh Tuhan. Bukan yang berdasarkan dunia punya survei. Ya. Ini saya lagi di bawah proses menangani. Ini masa-masa orang krisis. Ya. Di dalam hal masa new normal begini. Yang tadi. Ya kan? Dia sendiri bisa tahu bahwa ini di daerah zona hitam. Saya juga bingung. Kenapa orang stres bisa tahu kondisi keadaan? Cuma saya bilang stres secara fisiknya. Tapi sebentar secara normalnya dia bisa pulih. Nah, di sini juga dikatakan apa? Di ayat yang kedua, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Bagaimana kita menghitung dalam hal mengampuni? Bagaimana kita bisa mengampuni supaya kita tidak menghitung lagi kesalahan orang? Ini kembali pribadi ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang menebus dosa kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Coba manusia lihat cross-nya Tuhan, salibnya. Ya, di saat kau dilukakan, lihat salibnya. Oh, Yesus itu lebih daripada kita yang kita dilukai. Maaf, kalau saya punya kemarahan, saya hadapkan ke Tuhan. Saya nyanyi yang seperti tadi. Kalau saya nggak nyanyi seperti tadi, saya nggak tahu diri saya seperti apa. Cuma selalu saya bilang begini, Tuhan, karena salibmu, karena pengorbananmu, aku ini ada. Kalau enggak, sudah tidak ada di bumi. Kalau manusia mengerti akan pengorbanan di atas kayu salib Yesus, ya, harusnya tidak ada permasalahan dan tidak ada beban dalam hidupnya. Kenapa ada masalah? Dengan pola pikir yang salah. Kenapa engkau tertekan? Karena sikap hatimu yang tidak benar. Firman Tuhan katakan apa? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Jadi saya mau buat para pemirsa sore hari ini harus punya pikiran Kristus. Harus lihat pengorbanannya dia. Harus lihat bagaimana kisah perjalanan hidupnya dari dia masa kecil
3 tahun menghadap Tuhan. Itu tidak mudah dan gak gampang. Perjalanannya di itunya kalau nggak salah dapat sekilasnya 30 berapa kali ya. Waktu saya lihat, waktu Tuhan bawa 3 tahun yang lalu apa ya ke Israel, saya lihat bagaimana perjalanan Yesus mengangkat yaitu salibnya sampai bercucuran. Saya hitung lagi tangga yang harus dia lewatinya. Saya bilang, Tuhan, dalam posisi dia terluka, Yesus masih bisa memikul salib. Dan dia masih bisa berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, gitu. Aku mengasihi. Makanya kalau benar-benar kau lagi tertekan, jangan lihat pribadimu. Bilang aja, Tuhan, aku mengasihimu. Salibmu belum berapa buat diriku dalam proses hidup ini. Itu semuanya gampang. Ya. Semua sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Di sini ada ilustrasi tentang kaca, ya kan? Bagaimana manusia diilustrasikan seperti gelas kaca. Seperti lagunya apa? Si Nia Daniati ya? Gelas-gelas kaca tunjukkan padaku, ya kan? Di manakah aku ini, ya kan? Makanya lagu itu menentukan sikap hatimu. Akhirnya gelas itu pecah. Begitu pula rumah tangganya dia pecah. Betul gak? Saya mau buat setiap anak-anak Tuhan berkaca kepada gelas, berkaca kepada cermin. Cermin adalah tentang pribadi diri kita. Makanya kalau pribadi kita belum beres, kita tunjuk di atas cermin supaya kita sadar. Jangan seperti Nia dan Niati 2 kali pernikahan ya kalau nggak salah ya. Iya dong? Gagal terus. Seperti lagunya apa? Betaria Sonata dengan Willy Dawson. Iya kan? Iya, siapa? Willy Dawson. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wow, itu lagu enak bagi dunia. Lagi stres, lagi masalah. Ya, makanya kalau bisa memaafkan, bisa mengampuni dan melupakan, tidak ada kerusakan dalam rumah tangga. Tidak ada berkat yang tertutup kalau kalian punya kebenaran dan punya hal yang ilahi dari Tuhan. Kembali saya tekankan pribadi saya. Saya harus bongkar pribadi saya kalau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya selalu yang melihat story saya di Instagram berkata, Bu, berkatmu kok ya tiap hari tidak pernah habis-habis. Saya bilang iya benar juga. Baik masalah penghidupan maupun makanan. Makanan saya tidak terlalu banyak. Maaf ya, tadi saya baru terima lagi nih Herbalife dari ponakan saya. Karena dia lihat tantenya, ya kan? Tantenya kenapa? Sudah membesar badannya. Kemarin juga sama dikasih cake, gitu. Dia udah peringatin, belum saya makan. Cuma bilang gini, Tan, kamu makan itu cake-nya? Belum. Karena apa? Jangan egois. Masih orang banyak membutuhkan engkau, katanya dia bilang gitu. Nah ini saya lagi melatih lagi, mengecilkan dan merampingkan otot-otot saya. Bukan saya bisa merampingkan otot-otot saya hal kebenaran. Maaf ini WL-nya juga suaminya harus ramping ya. Semakin diberkati bukannya kita semakin menikmati berkat Tuhan, jangan. Ya. Nah kayak saya pertama kenal Sis Esti nggak segini diberkati badannya. Ini saya lihat kok ya semakin melebar. Saya berapa kali kalau video call dengan mama saya, selalu mama saya tekankan apa? Lasma, kenapa kamu sudah gendut? Saya bilang enggak deh mak, kayaknya sudah. Cuma saya bilang, mak ini kayaknya udah lari ke otot deh mak. Ya kan? Jadi besarnya badan saya banyak dikomplain orang. Makanya tolong ya, saya minta para pemirsa atau yang orang sekitar Semarang, tolong jangan kasih makanan. Itu yang membuat menggoda. Betul nggak? Nah, di sini juga dikatakan tentang apa ini? Tentang gelas. Di gelas bisa dicoret, betul nggak? Bisa juga dihapus, bener nggak? Kaca bisa ya Bu, ditulis dan dihapus kan? Kecuali karton, ditulis bisa dihapus nggak? Nggak bisa. Triplek? Nggak bisa. Jadi Tuhan bilang buat kita sore hari ini, kalau kita lagi jengkel, ngerti nggak? Seperti bisa juga dong, tulisan kata-kata yang nggak gitu enak di atas pasir di saat itu badai menerpa, pasti tulisan di atas pasir itu
Begitu pula buat setiap apapun pergumulan atau emosional kita di dalam diri kita tuh harus dikeluarkan, jangan disimpan. Yang paling jelek orang yang suka menyimpan, ya, ujung-ujungnya kanker, asma, dan yang lainnya. Nah di sini juga dikatakan apa? Tuhan menghendaki hati yang bersih dan suci. Tidak ada lagi coratan, tidak ada lagi luka dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar. Nah tadi juga dikatakan seperti ini loh. Dari perkataan itu orang bisa dinilai orang itu bersukacita atau tidak. Dari perkataan yang tidak baik orang bisa dinilai posisinya ini sebagai saksi Tuhan yang benar-benar menghidupi atau tidak. Ya, jadi di sini juga dikatakan hati yang bersih dan terang akan menerangi seluruh dunia. Makanya begini ya, kehadiran kita di satu tempat, iblis bisa tahu loh kita punya kuasa Tuhan atau enggak. Kita bisa punya perubahan atau enggak. Karena apa? Kita punya sesuatu yang dahsyat yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan minta buat sore hari ini jangan punya hati yang kotor, ya kan? Supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia. Nah Tuhan minta untuk kita melepaskan dan bersihkan hati kita dari setiap hal-hal yang tidak membuat kita semangat. Saya rangkum dan saya simpulkan, setiap kita harus bisa mengasihi, harus bisa mengampuni, supaya kita apa? Punya kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah di sini juga dikatakan ya, mengampuni itu harus dan wajib hukumnya. Kalau enggak, itu kembali buat pribadi kalian, ya. Dan di sini juga dikatakan apa? Pengampunan bukan hanya sekali, tapi berulang kali, ya. Sampai kita punya satu hal kelepasan. Nah, di sini juga dikatakan tentang apa nih? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya kita memancarkan hal kemuliaan, kita harus jaga hati kita. Nah, saya minta buat sore hari ini kita tetap bersih dalam hidup, dalam sikap, dan dalam kesehari-harian. Ya, orang akan melihat, Tuhan akan bawa, Tuhan akan memakai kita kalau kita punya hal kebenaran. Kalau kita bisa, sudah tidak ada lagi daging-daging dalam diri kita. Kalau kita sudah merontokkan hal-hal yang membuat kita ini luka. Makanya orang bisa tahu loh dari wajah katanya ya. Orang itu bermasalah. Orang bisa tahu dari perkataannya. Kadang orang bilang begini, Bu Lasma ini orangnya galak perkataannya, tapi hatinya enggak. Orang yang menilai. Keceplos-ceplosan saya kadang yang membuat orang ada yang tersinggung, ada yang merasa enggak. Tapi itu tergantung sikap orang itu waktu disampaikannya seperti apa. Saya minta sore hari ini ya, kita harus bisa memaafkan supaya kita punya kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian, firman kita selesaikan. Mengampuni ya. Pak Dani nanti doa syafaat. Pastilah lembut kasih, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling
Bawa kami mengasihi, bawa kami memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman malam hari ini yang membawa kami bisa mengasihi, melupakan dan mengampuni, supaya kami terima kesembuhan total secara utuh, supaya kami melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan Kau berkati pemirsa dan umat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus HaMasiah, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya Yesus. Kuasa-Mu Roh Kudus, Engkau menjamah seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Alirkan kesembuhan kuasa-Mu. Segala sakit disembuhkan, segala kekurangan diberkati. Pulihkan yang rusak, selamatkan yang terhilang Tuhan. Beri penghiburan yang susah, kuatkan yang lemah. Roh Kudus jamah. Mari pemirsa, pada malam hari ini kita para hamba Tuhan di tempat ini berdoa supaya engkau menerima jamahan Tuhan, menerima berkat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Kami bersatu, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pemirsa yang melihat streaming kami pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, kami berdoa dijamah oleh kuasa Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati umat-Mu pada malam hari ini. Bahkan segala sakit penyakit menjadi sembuh total dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya kami semua mendapatkan berkat pemulihan dari Tuhan. Rumah tangga yang mengalami kekacauan, rumah tangga yang mengalami situasi yang buruk pada malam hari ini, hubungan suami istri yang tidak baik, hubungan anak dengan orang tua yang tidak baik, bahkan hubungan saudara sekandung yang tidak baik, bahkan menantu dan mertua yang tidak baik, bahkan dengan siapapun yang ada masalah. Pada malam hari ini kami berdoa, dijamah dan dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mohon supaya Engkau mengalirkan kasih dari surga, kasih dari Roh Kudus, memenuhi hati kami, memenuhi hati para pemirsa, supaya ada pengampunan yang mengalir, supaya ada kelepasan dari segala kekecewaan dan kepahitan apapun juga di dalam nama Yesus. Bahkan mungkin yang sudah mengarah kepada tekanan hidup yang membuat orang-orang atau umatmu menjadi stres, saat ini lepas dalam nama Yesus. Engkau bekerja dengan dahsyat pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan terus berdoa. Kami sebagai hamba-Hamba-Mu di Adonai Ministry, kami punya hati untuk Indonesia. Kami punya hati untuk kota-kota. Kami punya hati untuk desa-desa, supaya dilawat Tuhan. Revival terjadi dalam nama Yesus.
pakai hamba-Mu Ibu Lasma. Kami berdoa supaya pengurapan hikmat Tuhan terus mengalir dengan luar biasa dalam nama Yesus. Sehingga setiap perkataannya adalah perkataan nabiah, perkataan yang membangun, perkataan yang melepaskan, perkataan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada malam hari ini setiap streaming kami yang kami lakukan membawa kesembuhan, membawa kelepasan, dan membawa kemerdekaan bagi setiap pemirsa yang akan kami percaya itu menjadi berkat, dan semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang mendengar dan mengerti ada acara yang menjamah, ada acara yang mengubahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Ibu Lasma dalam segala pelayanannya, dalam segala kebutuhan keperluannya, dan dalam segala apa yang dia cita-citakan, visi misi yang Tuhan sudah taruh, semua yang akan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dan semuanya menjadi berkat bagi banyak orang disembuhkan, dan banyak orang diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan mengabulkan doa kami. Dan mari para pemirsa, kita semua angkat hati, angkat tangan kita kalau perlu. Ibu Lasma akan mendoakan berkat buat kita semua. Biarlah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau terima sore hari ini. Biarlah pengurapan apa yang kau lakukan keluar masukmu. Engkau diberkati Tuhan berlimpah di dalam nama Yesus Hamasia. Pulang dan terima. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Selamat sore para pemirsa dimanapun kalian menyaksikan streaming daripada Adonai Ministry. Adonai Ministry selesai ibadahnya. Sampai ketemu Sabtu ke depan. Yuk kita katakan Shalom. Tuhan Yesus berkati.